Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabilatus Syarifah, NIM 24 12 19 020 dari kelas S1 Manajemen 4 Pagi dari Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan perilaku organisasi dengan surat dan ayat yang tersirat dalam Al-Quran tentang ilmu manajemen atau tata kelola. Di sini saya akan menjelaskan perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah sebuah bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, maupun struktur terhadap perilaku dalam organisasi, yang bertujuan menerapkan ilmu pengetahuan semacam ini guna meningkatkan keefektifan sebuah organisasi. Di samping itu juga disebutkan bahwa dalam perilaku organisasi terjadi interaksi dan hubungan antara organisasi di satu pihak dan perilaku individual di lain pihak. Kesemuanya ini memiliki tujuan praktis, yaitu mengarahkan perilaku manusia untuk mencapai tujuan-tujuan bersama sesuai dengan tujuan organisasi. Dalam pandangan Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan, mulai dari terkecil, seperti mengatur urusan rumah tangga, sampai dengan urusan terbesar, seperti mengatur urusan sebuah negara. Semua itu diperlukan pengaturan yang baik, tepat, dan terarah dalam bingkai sebuah manajemen agar tujuan yang hendak dicapai bisa diraih dan bisa selesai secara efisien dan efektif. Yang kedua yaitu ilmu manajemen. Istilah manajemen sebenarnya mengacu kepada proses pelaksanaan aktivitas yang diselesaikan secara efisien dengan melalui pendayagunaan orang lain. Maksudnya, manajemen sebagai sesuatu proses yang jelas terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian yang dilaksanakan untuk menentukan serta melakukan sasaran atau tujuan yang telah ditentukan dengan menggunakan sumber daya dan sumber-sumber lainnya. Yuzabbirul amra minas samai ilal ardi summa ya'ruju ilaih Summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfas sanatin mimma ta'uddun, yaitu artinya dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepada dalam suatu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Dari surat As-Sajdah ayat ke-5. Mengenai pentingnya suatu perencanaan, ada beberapa konsep yang tertuang dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Di antara ayat Al-Quran yang terkait dengan fungsi perencanaan adalah surat Al-Hasyr ayat 18, yaitu Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tadur nafsum ma qaddamat liwat wa'taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap hari memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang ketiga yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses mengatur, mengalokasikan, dan mendistribusikan pekerjaan, wewenang, dan sumber daya di antara anggota organisasi. Stoner menyatakan bahwa pengorganisasian adalah proses pengerjaan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam cara terstruktur guna mencapai sasaran spesifik atau beberapa sasaran. Ajaran Islam senantiasa mendorong para pemeluknya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisir dengan rapi, sebab bisa jadi suatu kebenaran yang tidak terorganisir dengan rapi akan dengan mudah bisa diluluhlantakkan oleh kebatilan yang tersusun rapi. Ali bin Thalib berkata, kebenaran yang tidak terorganisasi dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisasi. Seperti yang dijelaskan dalam pengorganisasian tadi, di sini
di dalam surat Ali Imran ayat 103 yang artinya, dan berbekanglah kamu semuanya kepada tali agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dulu, yaitu masa jahiliyah, bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikanlah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Selanjutnya, Al-Quran memberikan petunjuk agar dalam suatu wadah, tempat persaudaraan, ikatan, organisasi, kelompok, manajemen, janganlah timbul pertentangan, perselisihan, percekcokan yang mengakibatkan hancurnya kesatuan, runtuhnya mekanisme kepemimpinan yang telah dibina. Kesimpulannya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan akal kepada manusia untuk berpikir. Segala sesuatu yang ada di dunia merupakan ayat kauniyah yang menimbulkan penyadaran bagi manusia yang mau berpikir. Segala sesuatu di alam yang tercipta seimbang mengilhami manusia untuk mencontohnya demi kemaslahat hidupnya. Seperti mana sesuatu, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman tidak melepaskan manusia bagi saja dengan pikirannya tanpa petunjuk pasti, tetapi Allah selalu memberikan bimbingan melalui pada Rasulnya untuk kaum agar mendapatkan kemaslahatan dalam hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Proses manajemen sebenarnya telah dicontohkan dalam Al-Quran dan diaplikasikan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Memang Al-Quran dan Al-Hadis Nabi tidak menyebutkan langsung hal-hal yang berhubungan dengan manajemen secara rinci. Tetapi bagaimana kita menggali dan menafsirkannya, karena sesungguhnya manajemen perilaku organisasi telah ada dan tercantum dalam Al-Quran dan Al-Hadis sebagai buah pokok ajaran Islam, seperti fungsi-fungsi manajemen, perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Bahkan Al-Quran dan Al-Hadis memberikan arahan tentang keterampilan, kepemimpinan, dan kompetensi apa saja yang harus dimiliki seorang pemimpin. Terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.